Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Demetrisia dari kelas D4 TI 3B dengan NPM 1184030. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keamanan multimedia sebagai salah satu tugas sistem multimedia oleh Bapak Roni Hendarsyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu keamanan multimedia dan tujuannya. Keamanan multimedia adalah suatu bentuk pengamanan data komponen multimedia yang bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan kejahatan klasik di bidang teknologi informasi. Nah, kejahatan apa yang mungkin bisa terjadi? Di antaranya seperti pembajakan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya. Untuk jenis keamanan multimedia sendiri dibagi menjadi 4, di antaranya ada kriptografi, decipher, steganografi, dan juga digital watermarking. Kriptografi ialah bentuk enkripsi data yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni simetris dan asimetris. Kemudian yang kedua ada decipher, ya algoritma kriptografi klasik yang biasa disebut dengan sandi geser. Kemudian yang ketiga ada steganografi, yaitu suatu metode menyembunyikan pesan rahasia dengan cara menembakkan. Yang keempat ada digital watermarking, yaitu proses penyembunyian data atau pesan ke dalam sebuah data lain dengan maksud pengamanan tertentu. Nah, sebenarnya ini kan kriptografi dibagi jenis sendiri. Kenapa di decipher juga menggunakan kriptografi? Kata kriptografi. Nah, sebenarnya kriptografi ini sendiri ialah berasal dari kata kripto dan grafi. Kripto ialah menyembunyikan atau samar-samar, sedangkan grafi ialah tulisan. Jadi, kriptografi ialah suatu metode untuk menyembunyikan bentuk tulisan atau grafis ke dalam bentuk yang lain. Ini seperti itu. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Ini yang pertama ada kriptografi. Coba kita lihat dulu gambarnya. Nah, dari gambar tersebut ini terdapat 3 bagian, ada plain text, ciphertext, dan plain text. Maksudnya apa? Jadi pada kriptografi ini dia melakukan perubahan data berupa plain text ke ciphertext, kemudian dari ciphertext ke plain text lagi. Nah, proses ini dinamakan dengan enkripsi dan deskripsi. Proses enkripsi ialah proses perubahan data dari plain text ke ciphertext, sedangkan deskripsi ialah proses dekode data dari ciphertext ke plain text. Berarti ini dari plain text atau data original, ketika kita enkripsi dia akan berubah menjadi ciphertext. Nah, kalau misal kita deskripsi maka akan kembali ke data originalnya. Nah, kemudian pada metode algoritma kriptografi ini, untuk dapat melakukan proses enkripsi dan deskripsi itu membutuhkan yang namanya key atau kunci. Nah, pada kriptografi ini biasanya sudah langsung ditentukan key-nya langsung untuk dapat melakukan proses enkripsi ataupun deskripsi datanya. Kurang lebih contohnya seperti berikut. Sehingga untuk melakukan proses enkripsi maupun deskripsi itu tadi sudah jelas cara-caranya sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Kemudian yang kedua ada decipher. Decipher itu sendiri disebut dengan sandi geser. Kenapa begitu? Karena huruf-huruf dalam plain text digantikan oleh huruf lainnya dalam posisi tertentu dalam susunan alfabet. Nah, yang kedua, secara default algoritma ciphertext ini tadi, decipher ini tadi melakukan pergeseran sebanyak 3. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi itu misal kita memiliki, langsung kita masuk ke contoh soalnya dulu ya. Nah, misal kita punya ciphertext berbunyi seperti berikut. Algoritma decipher memiliki kunci 5. Nah, gimana bentuk dari plain text-nya? Coba kita lihat tabel berikut. Nah, kita lihat plain text-nya dulu.
Nah, alfabet yang kita ketahui ini kan ada A sampai dengan Z. Sedangkan pada Caesar Cipar kita harus memperhatikan kunci dari soal yang diberikan, dari permasalahan yang diberikan. Karena di kuncinya tadi ialah 5, berarti alfabet tadi ialah digeser 5. Jadi dari A kita harus menambahkan 5 alfabet sebagai kunci awalnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka di soal permasalahan yang tadi F ialah merupakan kunci awal yang digunakan. Jadi alfabetnya ini nanti akan dimulai dari F sampai dengan Z dan seterusnya. Kemudian apabila sudah sampai Z, maka akan kembali lagi ke A. Berarti huruf A digantikan dengan F, huruf B digantikan dengan G, C digantikan dengan H, dan sebagainya. Sehingga apabila kita menyamakan dengan hiperteks dari permasalahan soal tadi, maka akan didapatkan plain text seperti berikut. Nah, ini berupa kata kriptografi. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yakni ada steganografi. Hal-hal yang harus kita ketahui mengenai steganografi diantaranya untuk menyisipkan data yang ingin disembunyikan membutuhkan 2 unsur. Yang pertama ialah media penampung supaya tidak terlihat mencurigakan untuk menyimpan pesan itu. Yang kedua adalah pesan yang ingin disembunyikan, ini media penampungnya. Nah, kemudian yang keempat ada teknik yang digunakan, yakni ada embedding dan decoding. Nah, pada kriptografi tadi yang telah kita bahas sebelumnya, tekniknya kan ada enkripsi dan deskripsi, sedangkan pada steganografi ini dinamakan embedding dan decoding. Untuk format datanya sendiri yang biasa digunakan pada steganografi diantaranya berupa teks, gambar, suara, video, dan protokol. Nah, untuk pengimplementasian sendiri, steganografi ialah kebalikan dari kriptografi. Nah, kalau kriptografi tadi ya kita mengubah dari plain text ke data cipher. Jadi dari plain text langsung berubah dalam bentuk lainnya, sehingga datanya itu tidak dalam bentuk data asli, berbeda dengan steganografi. Kita ambil contoh di gambar berikut. Kalau di kriptografi, dari gambar pertama dan gambar kedua ini jelas berbeda. Sedangkan pada steganografi, gambar yang pertama dan gambar yang kedua terlihat sama. Hal ini karena pada steganografi dia memanfaatkan proses metode penyembunyian data ke dalam data yang ingin diberi pesan tersebut, akan tetapi tanpa mengubah isi data tersebut sehingga tidak terlihat secara langsung. Akan tetapi si penerima tetap akan mengetahui bahwa data tersebut berisikan pesan. Nah, untuk membuka akses steganografi itu tadi dibutuhkan yang namanya stegoki. Selanjutnya kita ke digital watermarking. Untuk digital watermarking sendiri secara umum didefinisikan berupa huruf yang merupakan identitas dari data tersebut. Contohnya bisa berupa instansi ataupun author data. Nah, digital watermarking sendiri, kalau teman-teman sering mendengar, biasanya kita menyebutnya dengan copyright. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari digital watermarking. Mungkin kurang lebih sekian penjelasan saya mengenai keamanan multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.